perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya lah kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Ya, puji Tuhan, saudara. Kita masuk pagi hari ini dalam pasal yang kedua dari kitab Ester. Kita akan lihat bersama saudara pada ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-15, saudara. Ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya, dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. 15. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihatnya. Amin. Saudara, segala sesuatu dalam hidup ini ada sebabnya, ya. Ada sebabnya. Tidak muncul dengan tiba-tiba, ya. Ada pepatah mengatakan ada asap, ada api, ya, saudara. Kita melihat dalam pasal yang kedua, kemudian mengapa Wasti tersingkirkan atau disingkirkan, ada sebabnya. Tetapi pasal yang kedua juga mencatat bagaimana ada seorang pengganti yang menggantikan Wasti, yaitu Ester. Juga ada sebabnya. Bukan tiba-tiba, bukan sekonyong-konyong, bukan tanpa sebab. Ada sebabnya. Dan ini sama-sama pagi hari ini kita mau melihat apa sih yang jadi penyebab, apa yang membuat pada akhirnya Ester lah yang kemudian terpilih menjadi pengganti daripada Wasti, jadi permaisurinya Raja Ahasveros. Apa yang menyebabkan? Hal apa? Kalau bicara cantik, saudara, maka semua saudara bayangkan seluruh daerah yang ada, saudara, seluruh daerah kekuasaan daripada Ahasveros, saudara, itu dicari orang-orang, anak-anak gadis yang paling cantik. Kayaknya banyak banget, saudara. Ya. Kemarin kita lihat bagaimana kekuasaan Ahasveros itu dari India sampai Ethiopia. Masa nggak ada yang cantik? Semua cantik. Kalau bicara cantik susah, saudara. Ya, kalau bicara cantik ini susah, relatif juga. Ya, dan pada akhirnya Ester kemudian muncul jadi pemenang dalam dalam pemilihan ini. Muncul sebagai pemenang.
Dan sama-sama nih saudara, kita mau melihat apa sih yang sebetulnya membuat Esther terpilih menjadi permaisuri daripada Raja Ahasverus. Yang pertama kalau saudara melihat, ya saudara, yang pertama kalau saudara melihat ayat yang ke-9, sama-sama kita baca ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, saudara, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang terpilih dari istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayang ke bagian yang terbaik di dalam balai. Ada satu hal yang sama-sama kita mau lihat. Ada satu hal yang jadi satu penyebab mengapa kemudian, apa ya saudara, ada perlakuan khusus dari seorang sida-sida ini, Hegai. Karena dialah yang menangani ini saudara, menangani proses apa ya, proses pemilihan ini. Dia saudara, Hegai ini yang jadi panitia, ya. Dia yang berhak untuk mengarahkan, menyeleksi sampai pada urutan yang keberapa saudaraku, yang terbaik, 10 yang terbaik ini dia yang punya hak. Dia yang menyeleksi. Dan kemudian yang terjadi adalah bagaimana sepertinya saya melihat Esther diistimewakan. Ya, Esther diistimewakan dalam firman Allah, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara melihat, ya, ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara, bilang begini, Bapak Ibu Saudara, firman Allah yang hidup, ya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup bilang begini, Hegai, petugas yang bertanggung jawab atas balai perempuan itu, sangat terkesan akan Esther dan sayang kepadanya. Hegai menyuruh orang membawa makanan istimewa untuk Esther, memberi dia perawatan kecantikan yang lebih baik, menyediakan 7 dayang istana untuk melayani dia, dan menempatkan dia di bagian yang paling mewah di balai perempuan itu. Ada sebuah keistimewaan. Dan kalau saudara melihat, Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat ini semua terjadi, ya saudara, apa yang membuat semuanya ini terjadi, maka gadis itu dikatakan sangat baik pada pemandangan, menimbulkan kasih sayangnya, menimbulkan kasih sayang. Artinya yang saya mau bilang begini saudara, ya, artinya saya mau bilang begini, Esther adalah satu pribadi yang bisa ambil hati. Sama-sama bilang sama saya, ambil hati saudara. Ya. Esther satu pribadi, satu sosok yang bisa ambil hati. Ambil hati itu di dalamnya bisa bawa diri, sopan, enakan orangnya, nggak nyetilin, saudara, nggak nyebelin, nggak jutek, nggak macam-macam. Maaf nih saudara. Ya. Ini yang membuat kemudian Hegai memprioritaskan. Hegai dikatakan dalam firman Allah yang hidup, saudara, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan dia mengistimewakan, dia memberi makanan yang terbaik, saudara. Dia tahu karena dia orang yang terlatih untuk menyediakan itu, saudara. Makanan-makanan apa, saudara? Ya. Dan dia memperlakukan Esther lebih daripada wanita-wanita yang lain. Kenapa? Karena ini. Saya cuma bilang begini, Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya dan saudara harus ingat bahwa begini, Tuhan memberkati kita, sama-sama nih, kita dengarkan baik-baik. Tuhan memberkati kita lewat orang-orang di sekitar kita. Ada amin? Sama-sama bilang sama saya, Tuhan memberkati saya lewat orang-orang yang ada di sekitar saya. Amin, saudara. Berkat Tuhan itu nggak turun dari sorga, jeblung. Tetapi lewat apa? Lewat pimpinan kita, lewat kawan kita, lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, yang dimana biasa kita berinteraksi, dimana di situ kita ada, saudara. Maka Tuhan memberkati kita lewat orang-orang di sekitar kita. Ada amin, saudara.
Saya diberkati Tuhan lewat orang-orang di sekitar saya, lewat Bapak Ibu Saudara. Saudara juga diberkati oleh Tuhan lewat apa? Lewat orang-orang di sekitar Bapak Ibu Saudara. Makanya maaf, selain kita berbaik-baikan sama Tuhan, kita juga mesti berbaik-baikan dengan orang di sekitar kita. Ada amin, saudara. Kita juga harus bisa jaga sikap. Kita juga harus bisa ambil hati. Nah ini nih saudara. Kita kadang-kadang penekanannya cuma hal-hal yang rohani, baca Alkitab, doa, baca Alkitab, tapi nyebelin. Sikap kita nggak ramah, sikap kita nggak enak gitu. Jadi orang sulit, orang malas berinteraksi sama kita, orang malas. Bukan kita jahat, tapi nggak enak aja. Saudara, ini yang kita belajar yang pertama dari Esther, saudara. Hegel punya kewenangan. Dia bisa singkirin, enggak. Memang akan ada 10 besarkah, 3 besarkah, saudaraku, 5 besarkah ada. Tapi saringan yang pertama itu Hegel. Gitu loh, saudara. Ya. Kalau Esther nggak bisa bawa diri, Esther nyebelin, maka udah langsung disingkirin sama Hegel. Saudara boleh bilang begini, tapi nggak bisa Pak Gem. Tuhan berencana indah buat Esther. Mungkin lewat orang lain, bukan lewat Esther. Maaf saudara. Tuhan punya banyak cara. Tuhan punya banyak kandidat. Tuhan punya banyak orang yang bisa ditampilkan. Saat itu, kesempatan itu Tuhan beri kepada Esther. Dan puji Tuhan, Esther ambil kesempatan itu dengan baik. Tapi kalau sampai Esther tidak bisa mengambil, saudaraku, dia tidak bisa bawa diri, dia tidak bisa jadi satu pribadi yang bisa ambil hati daripada Hegel, maka bisa jadi lewat cara yang lain, saudaraku, Tuhan bela umatnya yang ada di Susan. Ini nih saudara, ya, bukan menjilat, beda. Orang yang bisa ambil hati sama penjilat beda, saudara. Saudara harus bisa membedakan mana yang orang bisa ambil hati, ya. Kenapa? Karena orang yang ambil hati itu tulus. Amin. Tulus, saudara, tulus. Bukan ada udang di balik batu. Tulus aja. Senyumnya saudara tulus, baiknya saudara tulus, nolongnya saudara tulus, rajinnya saudara tulus, ya saudara. Nggak ada sesuatu yang beda, nggak ada sesuatu yang lain. Nah ini dulu nih saudara. Kalau kita mau bicara tentang pengangkatan, kalau kita bicara tentang promosi, kalau kita bicara saudara, berkat, kepercayaan Tuhan, maka ini dulu. Karena ya sekali lagi saya mau katakan bahwa Tuhan memberkati kita lewat orang-orang di sekitar kita. Tuhan mengangkat kita lewat orang-orang di sekitar kita. Saya nggak bisa mengangkat diri. Lalu saya bilang begini, Tuhan suruh saya, saudara. Tuhan suruh saya. Nggak bisa. Harus ada apa? Harus ada penerimaan dari Bapak Ibu Saudara. Harus ada apa? Harus ada pengakuan dari Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Saya nggak bisa bilang dengan semena-mena, saya bilang, tuh saudara, Tuhan yang suruh saya. Iya betul, Tuhan suruh saya. Tapi kan kemudian Bapak Ibu Saudara mengamati, Bapak Ibu Saudara menilai, Bapak Ibu Saudara melihat. Sama ketika Bapak Ibu juga ada di dunia sekuler, ada di dagang, ada di dunia bisnis. Orang juga melihat seperti apa. Saudara nggak bisa bilang begini, Tuhan suruh saya pegang ini, proyek ini. Nggak bisa. Ini nih saudara, kita udah bisa ambil hati enggak? Ambil hati itu apa? Rajin, ringan tangan juga, enggak hitung-hitungan waktu.
patuh, sopan, dan ya seperti itulah saudara. Bapak Ibu sudah bisa mengartikan sendiri gitu. Saudara, Bapak Ibu sudah bisa mendefinisikan sendiri tentang apa itu yang disebut dengan orang yang bisa ambil hati. Maaf Bapak Ibu saudara ya. Seperti itu. Maka kalau kita belajar yang melakukan hal-hal seperti, maka ada berkat, ada berkat. Tapi kalau kita nggak mau belajar dengan kita bersikap dengan baik seperti Esther, maka maaf, terlalu banyak pintu yang akan tertutup buat kita. Dan jangan salahkan Tuhan. Ya, jangan salahkan. Saya mau bilang begini, jangan salah. Esther nggak bisa salahkan Tuhan kalau apa? Kalau kemudian saat itu Esther tidak terpilih, karena apa? Karena Esther tidak bisa ambil hati orang-orang. Dikatakan pada ayat yang ke-15, saudaraku, ya, bagian yang terakhir, kalau saudara melihat, ya saudara, bagian yang terakhir, kalimat yang terakhir bilang begini, sama-sama kita baca saudara, ya. Kalimat yang terakhir ayat yang ke-15 dari Esther pasal 2, 1, 2, 3. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang. Amin saudara. Susah kayak gini. Kita seringkali kita hadir dan orang sebel sama kita. Kenapa? Karena ngejegrek, nggak ada geraknya. Nggak ada yang namanya ringan tangannya, nggak ada yang namanya kelihatan sudah. Saya cuma lihat orang cuma dari situ aja. Kalau orang udah nggak peduli dengan sekitarnya, yang lain lagi pada sibuk, ini cuma diem. Maka maaf nih saudara, kau sudah menutup banyak pintu dalam hidupmu. Maaf, bukan Tuhan yang menutup pintu, engkau yang sedang menutup pintu, banyak pintu dalam hidup. Dulu saya susah berinteraksi, dulu saya susah, dulu Tuhan ajar banyak hal. Saya juga mesti keluar, saudara. Saya juga mesti bergerak. Saya itu orangnya ya introvert. Jadi menutup, kaku gitu, sudah kaku. Saya ini orangnya kaku banget. Ya memang ada latar belakang yang seperti itu, betul. Tapi kita nggak boleh bilang itu, nggak bisa kita jadikan alasan. Saya ini introvert, saya bukan kayak kamu, saya ini tertutup pribadinya, saya ini kaku orang. Iya, tapi itu nggak bisa pakai. Kita nggak bisa pakai alasan itu. Kenapa? Kalau kita pakai alasan itu, maka jadi masalah buat kita. Seperti tadi yang saya katakan, kita sedang menutup banyak pintu-pintu yang harusnya kita bisa lewat, di dalamnya kita bisa ambil berkat Tuhan. Tapi apa? Karena kita menjadikan hal yang seperti itu jadi alasan. Setiap kita punya kekurangan, saudara. Betul? Setiap kita punya kekurangan kok. Tapi kemudian kalau kekurangan kita selalu kita pakai jadi alasan untuk kita nggak bisa bergerak, nggak bisa berkembang, nggak inovatif, maka ya udah. Kayak jauh dari hal yang rohani. Tapi Firman Tuhan ngajar sama kita bahwa hidup tuh bukan cuma tentang ya baca Alkitab, baca Firman, doa, tapi juga bagaimana kita menampilkan diri kita. Yang Firman Tuhan bilang seperti suratan yang terbuka. Ada amin saudaraku. Seperti apa? Seperti garam. Seperti apa? Seperti terang, seperti pelita. Nah itu. Apa itu sih? Itu bicara tentang garam, bicara tentang pelita apa? Sikap, perilaku. Perilaku. Hal yang kedua, kalau saudara melihat, ada di ayatnya yang ke-15, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sama-sama kita baca ayat yang ke-15, saudaraku.
Sama-sama kita baca ayat yang ke-15. Ini yang kedua. 1, 2, 3. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Cukup sampai di situ, saudara. Saudara, yang saya lihat ini nih, saudara, ya. Apa itu, saudara? Dia bilang, firman Tuhan bilang, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga perempuan itu. Apa sih, saudara? Esther mengikuti arahan. Esther mengikuti petunjuk. Hegai sudah bilang begini, jangan begini ya Esther, ya. Kamu nanti kalau menghadap sama Raja Ahasveros, jangan sekali-kali kamu begini. Misalnya, saudara, ya, ngebahas rambut, ya, saudara, misalnya, jangan sekali-kali, jangan sekali-kali kamu anggap kayak kuda Nil. Jangan sekali-kali tuh, ya Esther, ya, kamu ngupil. Raja ambil ngupil. Awas. Jangan sekali-kali kamu kukur-kukur. Gatel ya, kukur. Jangan sekali kamu kukur-kukur. Apalagi gini. Iya kan, saudara? Mungkin Hegai bilang begitu, ya. Mungkin. Jangan sekali-kali kamu duduk ketika raja belum suruh kamu duduk. Mungkin saudara. Jangan sekali-kali kamu ngobrol sama raja sambil buang muka misalnya. Dia ikutin. Nah ini nih, keren. Dia ikutin apapun yang dikatakan oleh Hegai, dia tangkap, dia simpan dalam hatinya, dan dia lakukan. Nggak heran. Karena Hegai itu orang, karena gini saudara, kalau saudara cari asisten, saudara harus cari asisten orang yang ngerti saudara. Saya kalau cari asisten, saya cari orang yang ngerti saya. Maunya saya kayak apa, saya suka makan apa. Jangan tahu-tahu saudara, asisten saudara, saya nggak suka susu, saudara. Tahu-tahu pagi-pagi ada susu sapi, saya nggak doyan. Ngerti ya saudara? Ya, ada susu sapi, saya nggak doyan, saya bisa marah, saudara. Nggak semua yang bagus itu menyenangkan. Kenapa? Karena kemudian ya orang itu harus tahu selera saya, orang itu harus tahu keinginan saya, orang itu harus tahu kebutuhan saya. Siapa yang tahu tentang Ahasveros, kesukaannya dan yang tidak dia suka? Siapa? Hegai yang tahu. Makanya dia dipercaya paling dekat. Orang yang paling dipercaya untuk memilih siapa yang akan menjadi permaisuri, Hegai. Hegai sudah titip, jangan begini Esther. Kalau kamu mau terpilih, kamu mau menang, ya saya sudah kasih banyak hal. Betul, dia kasih privilege sama Esther, betul, bagus. Tapi kemudian Esther ketemu sama Ahasveros head to head. Di situ udah gak ada orang lain. Semua wanita sudah giliran ketemu sama Ahasveros. Sekarang tinggal giliran Esther. Hegai sudah bilang jangan begini Esther. Dan itu ilmunya apa? Ilmunya khusus yang disampaikan sama Hegai. Ketika sama orang lain dia nggak bilang, tapi sama Esther dia bilang. Sama, saudara. Saya cuma bilang begini. Bukankah isi hati Tuhan sudah kasih sama kita? Ada amin, saudara. Lewat siapa? Lewat firman. Itu isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan sudah dicurahkan lewat firman. Orang nggak ngerti, tapi isi hati Tuhan kita tahu dari firman Tuhan. Isi hatinya Hegai, dia sampaikan jangan begini Esther. Kalau kamu begini gagal kamu. Jangan sekali-kali titip, saya titip sama kamu. Jangan. Kalau kamu begitu lakukan, kamu tersingkirkan. Firman Tuhan kan sudah banyak ngajar kita.
Jangan nipu, yang jujur, hidup yang tulus, hormat sama orang tua. Firman Tuhan sudah jelas, hatinya Tuhan itu yang disampaikan. Berapa banyak kali kita nggak mau taat, bukan? Lalu apa yang kita dapat? Zong. Masalahnya begini. Esther boleh dekat sama Hegai luar biasa. Hegai boleh berkemurahan luar biasa sama Esther. Tapi yang jadi masalahnya ketika kemudian Esther berhadapan dengan realita hidup. Dia ketemu langsung sama Ahasveros. Bagaimana sikapnya? Tuhan boleh sayang sama kita luar biasa, tapi yang kemudian menentukan adalah bagaimana kemudian ketika kita menjalani hidup ini. Adakah petunjuk firman ini kita pegang dan kita taati dan kita kerjakan, kita lakukan? Ataukah hanya sekedar iya. Oh, saya punya Hegai, tenang aja. Oh, saya punya Tuhan, tenang aja. Saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan yang bela saya. Tapi kemudian dalam kenyataan hidup kita tidak pegang itu firman. Gagal. Dijamin gagal. Saya kalau nggak pegang firman, dijamin gagal. Ini pelajaran hebat loh buat kita pagi hari ini. Pelajaran sederhana. Tapi kalau Esther abaikan itu, anggap enteng itu. Jangan bicara Tuhan bersama dengan dia. Jangan. Benar, dimanapun saya dan saudara berada, ada Tuhan beserta dengan kita. Ada amin, saudara. Tapi kemudian Tuhan melihat kita, bagaimana kemudian kita memegang firman itu, atau kita melepaskan firman itu. Kita menjadi pelaku firman itu, atau kita abaikan firman itu. Itu masalah yang berbeda. Mendengar firman dan menjadi pelaku firman itu sesuatu yang berbeda. Jangan puas hanya sampai pada kita ketemu Hegai, kita ketemu sama firman, kita dapatkan kasihnya Tuhan. Jangan cuma puas dengan itu, tapi bagaimana kemudian praktek kehidupan ini. Nggak tahu, sudah kemarin ya, sudah memang ada ketika saya sama Pak Johan suka ketemu sama ada orang yang apa sih nggak ngerti, saya juga bukan anak Tuhan sih saudara, cuman apa ya, suka ngebacain orang tuh saudara. Kurang ajar, suka ngebacain orang gitu, ngebacain orang. Cuman dia cuma bilang begini sama saya, cuma itu ya, sudah saya juga nggak bilang ya ini bapak ini hebat katanya. Tapi bapak ini selalu ini ya, ada tantangan. Ngomong ke saya, selalu ada tantangan. Tapi ini bapak ini siapa? Bapak ini apa itu orang ngajar Kristen apa kayak gitu, pendeta. Oh iya, ini pendeta. Iya. Dia cuma bilang begini. Iya, tapi bapak ini kalau setiap ada masalah dia lihat petunjuk firman katanya. Apa yang dia harus buat, dia pakainya petunjuknya firman. Dia nggak mau yang lain. Dia bilang begitu sama orang-orang. Ya, ini bapak ini maksudnya saya. Dia kalau ada masalah yang dia pakai petunjuknya, dia carinya apa kata Bible, kata saya nggak mau pakai cara lain, saudara, karena cara firman itu hebat dan luar biasa. Amin. Itu hebat dan luar biasa. Orang itu bisa ngelihat, maksudnya yang nggak ngerti, saya nggak ngerti. Ya, ada indera ke-6, indera ke-7, atau indera lesmana, atau indera siapa lagi, indera Kens. Ya, saya nggak ngerti, saudara. Ya, tapi dia bilang begitu sama saya. Ya, saya bilang ya, memang saya
apa yang saya hadapi setiap kali ada pergumulan, dia cuma bilang begitu. Tapi ini orang challenge terus, ada tantangan terus. Nggak apa-apa wis, lo memang hidup kayak gitu, saudara. Bukankah Alkitab juga bilang sama kita dalam kitab Ayub, hidup ini adalah peperangan. Ada amin, saudara. Seperti orang yang sedang bergumul. Tapi bagaimana saudara mengatasi pergumulan itu? Pakai cara apa? Saya mau pakai cara firman tiap saat. Waktu kemarin Munas, saya cuma bilang sama orang-orang, sudah, pakai cara firman. Kita nih hamba Tuhan. Saya nggak sok-sokan ya, saudara. Kita nih hamba Tuhan. Kita ngajar orang untuk benar, tapi kita sendiri nggak benar. Saya mesti yakinkan mereka, aduh saudara, mesti yakinkan mereka bahwa caranya Tuhan itu paling hebat. Ada amin, saudara. Caranya Tuhan itu yang terbaik, yang paling tepat guna. Nggak ada cara yang lebih tinggi daripada itu. Bisa bilang amin, saudara. Nggak ada cara yang lebih hebat daripada firman Tuhan untuk mengatasi setiap masalah hidup kita, apapun dari A sampai Z. Cuman firman Tuhan yang jadi solusinya. Bisa bilang amin. Tapi berapa banyak kali kita tergoda untuk apa? Memakai cara-cara yang lain. Untuk apa? Mengatasi masalah kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita ini. Tapi hebatnya, mungkin maaf ya saudara, Esther ketika dia berhadapan sama Ahasveros, dia mau berimprovisasi. Saudara ngerti kan improvisasi? Maksudnya, kayaknya enggak deh, mestinya kayak gini deh. Berimprovisasi. Kadang-kadang kita tergoda untuk berimprovisasi. Kayaknya mestinya begini deh. Kalau ini begini makanya kayaknya udah nggak bisa. Nggak mungkin. Pasti kalah kalau sampai kayak gini. Cuman pakai modalnya begini mah pasti kalah. Daud cuman pakai batu. Dan dia harus berhadapan dengan raksasa, jago perang. Musuh yang paling ditakuti. Daud menang atau kalah, saudara? Daud menang atau kalah, saudara? Ada amin? Modalnya apa? Dia modalnya apa? Pedang, perisai, ada tombak. Dia pakai apa? Dia pakai pelindung, baju zirah. Enggak, saya cuma ingatkan. Saya cuma ingat kepada diri saya juga. Caranya firman Tuhan itu mengatasi segala-galanya. Ada amin, saudara. Bahkan yang tidak mungkin. Perkara-perkara yang sudah hadapi yang tidak mungkin. Daud itu menghadapi perkara yang tidak mungkin. Siapa? Goliat. Mau nyerangnya dari mana? Mau nyerangnya dari mana, saya mau tanya. Dan kekuatan apa yang Daud miliki? Kecil. Tapi masalahnya adalah apa? Dia punya Tuhan yang hebat. Artinya kalau kita sedang melakukan firman, Tuhan bersama dengan kita. Bisa bilang amin, saudara. Ketika senjata kita adalah firman, maka Tuhan ada bersama dengan kita. Hal yang sederhana jadi luar biasa. Yuk pakai, saudara. Jangan cuma jadi ilmu, pengetahuan. Jangan cuma jadi apa ya, nambahin wawasan kita. Percuma, saudara nggak akan ngalamin apa-apa. Saudara akan gagal waktu hadapin Ahasveros. Saudara akan gagal waktu hadapin Ahasveros. Ahasveros akan bilang begini, dan tolong kita, dan mampukan kita, supaya apa? Kita dapatkan apa yang menjadi kerinduan kita. Kenapa? Karena yang pertama, kita bisa bawa diri. Kita jadi satu pribadi yang menyenangkan. Dan yang kedua, firman jadi pegangan dalam hidup kita. Ada amin, saudara. Mari kita menyembah Tuhan.